tadi sambil nunggu dokter Junita banyak pasien, terus juga sempat ngasih sebentar karena ini hari weekend. Yang pastinya weekend itu sangat banyak pasien yang sudah ngantri, padahal sudah banyak reservasi juga. Jadi kalau pada yang tanya mana nih dokter Junita, sabar, tahan dulu sahabat Syariah semuanya ya. Langsung aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Syariah pada siang hari ini? Semoga pada sehat semuanya. Dan alhamdulillah kita semua di klinik kecantikan All-Be-Care semuanya dalam keadaan sehat, meskipun banyak pasien juga dan masih ya masa pandemi seperti ini ya sahabat Syariah semuanya. Dan kali ini seperti biasa live IG kita kali ini bersama Dokter Junita Ika Mayasari dengan tema yang sudah sangat dinantikan, yang pastinya pasti temanya itu sangat-sangat ditunggu. Dan mungkin ini tema IG Live kita kali ini yang sudah sangat dinantikan oleh sahabat Syariah semuanya. Mungkin juga ini requestan dari sahabat Syariah semuanya ya, yang pastinya ini sangat luar biasa sekali. Sudah banyak tadi sempat saya lihat ya, sebelum saya masuk sudah saya lihat juga kalau ada ya sudah banyak beberapa sahabat Syariah semuanya yang sudah pada berdatangan berkumpul dalam IG Live kita kali ini. Dan alhamdulillah siang kali ini kita temanya urat-urat di wajah, bagaimana cara menghilangkan kepercayaan diri sahabat Syariah semuanya. Dan yang pastinya pasti semua sudah penasaran kan apa itu semburan teleangiotasi atau apa itu urat-urat di wajah, cara menghilangkannya bagaimana, seperti itu. Dan yang pastinya akan dibahas tuntas oleh Dokter Junita Ika Mayasari yang merupakan founder dari klinik kecantikan All-Be-Care yang sudah lebih berpengalaman dan lebih dari 10 tahun berada di bidang kecantikan, bidang kedokteran estetik yang pastinya. Dan Dokter Junita Ika Mayasari sendiri ini merupakan dokter kecantikan ya, founder dari klinik kecantikan All-Be-Care yang ada di Kaliwungu dan yang ada di Waleri. Dan kita selalu buka setiap hari, setiap harinya itu setiap hari Senin sampai Minggu. Tanggal merah pun juga tidak libur sama sekali ya sahabat Syariah semuanya. Jadi mau tanggal merah, tanggal apapun tetap buka. Kalau di Kaliwungu itu buka tanggal setiap hari dari pukul 8 sampai pukul 20. Kalau di cabang Waleri itu pukul setengah 10 sampai jam 19.30 ya sahabat Syariah semuanya. Jadi langsung saja, yang belum datang mungkin sudah datang langsung bisa telepon teman-temannya dulu untuk berkumpul di IG Live kita kali ini. Pasti sudah sangat penasaran kan klinik kecantikan All-Be-Care itu apa. Yang pastinya klinik yang sudah ya pasien lama atau sahabat Syariah yang sudah lama bergabung sudah tahu kalau klinik kecantikan All-Be-Care itu merupakan klinik kecantikan syar'i satu-satunya yang ada di Kendal. Dan yang pastinya karena kita berkonsep syar'i, semua produknya itu benar-benar aman, halal, benar-benar natural. Dan yang pastinya bagi yang khawatir, semuanya produk sudah bersertifikasi BP POM dan sudah bersertifikasi halalnya, ada dari MUI-nya juga. Dan yang pastinya semua treatmentnya juga benar-benar halal, benar-benar khusus perempuan. Jadi yang khawatir nanti kalau treatment kelihatan rambutnya, kelihatan auratnya, semuanya jangan khawatir ya sahabat Syariah semuanya. Karena kalau treatment di klinik kecantikan All-Be-Care itu benar-benar ruangannya steril. Satu pasien itu alatnya satu, tidak bekas siapa-siapa, langsung buang, seperti itu ya sahabat Syariah. Dan setiap treatment di klinik kecantikan All-Be-Care itu kita didengarkan oleh lantunan ayat suci Al-Quran. Karena apa? Sebagai kita muslimah, umat muslim juga, dengan kita mendengarkan naungan
ayat suci Al-Quran itu bisa menerangkan hati kita, jiwa kita, sambil rileks di wajah, rileks juga di dalam hatinya ya. Jadi luar dalamnya tetap dapat ya sahabat saya semuanya. Dan langsung saja dari tadi, aduh dokter Yunita mana nih, jangan-jangan nggak bisa live nih karena bikin banyak pasiennya seperti itu ya. Langsung saja kita sambut dokter Yunita Ika Mayasari, founder dari All Be Care ya dok ya. Dari tadi sudah deg-degan nih, sudah mulai kok nggak muncul-muncul dokternya. Masya Allah, subhanallah ya. Sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Salihah All Be Care dimanapun berada? Mohon maaf atas ketidaknyamanannya menunggu karena maklum ini weekend. Jadi masya Allah klinik rame ya. Jadi tadi saya selesaikan dulu pasien terus baru bisa Masuk ya dok. ke sini. Jadi mohon maaf ya. Nah gimana nih kabar sahabat Salihah semua ya? Kan kalau di sini kebetulan kami cuacanya cukup ekstrim, panas sekali kalau siang gitu ya. Jadi masya Allah memang benar-benar bikin kulit kering ya. Semoga sahabat semua dimanapun berada tetap sehat ya, tetap cantik tentunya ya. Apapun yang terjadi, insya Allah ini yang terbaik ya. Yang penting untuk saat ini adalah kesehatan itu menjadikan sesuatu yang patut kita syukuri ya. Nah siang ini apa nih Mbak Laras ini? Yang ini kita materinya urat-urat di wajah ya dok ya. Kalau kita biasa bahasanya yang seperti kita urat di wajah itu menghilangkan kepercayaan diri sahabat saya semuanya mungkin. Jadi cara mengatasinya bagaimana dan mungkin ingin tidak tampak lagi di wajah kita seperti itu dok. Nah bagian apa itu penyebabnya dan bisa hilang apa enggak gitu dok. Ya. Mungkin banyak ya dari sahabat Salihah semua itu merasa kok akhir-akhir ini urat-urat di wajahku jadi kelihatan ya dok. Ada semburat-semburatnya, ada garis-garis agak-agak merah, ada juga yang agak-agak biru. Ini apa ya, dulu kok nggak ada, akhir-akhir ini kok jadi ada ya. Mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Salihah semua ya. Dulu awal-awal muka saya nggak begini gitu, kok sekarang jadi kelihatan banget guratan-guratannya. Nah jadi kita akan kupas tuntas hari ini ya tentang apa sih itu urat-urat halus yang ada di wajah. Oke ya. Bismillah ya, insyaallah hari ini kita akan kupas tuntas. Untuk sahabat Salihah semua tetap stay tune ya Klinik Kecantikan All Be Care, dan bisa juga di akun saya Yunita Ika Mayasari. Jangan kemana-mana. Insya Allah hari ini akan banyak ilmu yang bermanfaat yang akan saya sharingkan kepada sahabat-sahabat Salihah semua begitu ya. Nah jadi begini Mbak Laras, wajah yang normal itu sebenarnya seperti apa gitu kan? Ada nggak sih urat-uratnya? Jangan-jangan urat-urat ini memang normal banget nih di wajah ya. Jadi begini, wajah yang normal memang biasanya itu tampak rata ya, tertutupi oleh warna kulit seluruhnya ya. Namun memang ada beberapa yang mengalami teleangiektazi yang membedakannya dengan orang pada umumnya, khususnya biasanya pada orang-orang yang dianugerahi oleh Allah mempunyai kulit yang berwarna lebih putih gitu. Nah apa sih teleangiektazi itu gitu apa ya? Ya. Jadi teleangiektazi itu terlihat pembuluh darah kecil gitu ya, biasanya di permukaan kulit dan membentuk polanya itu nggak berurutan, nggak membentuk ini guratan-guratan aja gitu ya. Nah jadi memang biasanya lebih sering pada yang kulitnya lebih cerah gitu ya. Berarti teleangiektazi itu sendiri apa dok? Mungkin sahabat saya semuanya bisa, ini kebetulan saya ngikutin tadi juga online, jadi sekalian yang ingin tanya jawab bisa langsung saya bacakan gitu ya dok. Kita lebih interaktif ya. aja. Nggak usah, misalkan mau tanya nggak usah nunggu sesi tanya jawab, bisa langsung tanya sekarang, nanti bisa langsung saya sampaikan ke dokter. Baik ya. Jadi kalau orang awam bilangnya kok ada urat-uratnya muncul gitu ya, itu kalau bahasa medisnya namanya adalah teleangiektazi ya. Jadi teleangiektazi ini sendiri adalah pembuluh darah yang tampak di wajah ya. Jadi suatu kondisi yang ditandai dengan melebarnya pembuluh darah yang kecil-kecil di permukaan kulit. Nah akibatnya
kulit wajah tampak memiliki garis-garis ya atau urat-urat ya yang polanya nggak berurutan ya, ada yang berwarnanya merah dan kadang juga ada yang agak-agak ungu-ungu gitu ya, jadi atau mungkin agak-agak kebiruan. Pokoknya urat-uratnya itu kelihatannya halus sih, nggak kelihatan yang gede-gede kayak varises, itu bukan ya maksudnya ya. Nah jadi ini kelihatan aja di wajah kita secara tidak beraturan ya, seperti benang ya, atau mungkin kayak cabang-cabang pohon seperti itu ya. Jadi itu namanya ya, kalau orang awam selalu bilangnya urat-uratnya kelihatan gitu. Kalau bahasanya itu adalah teleangiektasis gitu. Jadi dan biasanya teleangiektasis ini adalah paling sering banget muncul di area pipi ya, atau di kelopak mata ya, di dahi sih kadang tapi nggak terlalu sering. Terus kalau di hidung ini biasanya di ujung-ujung nih ya, di ujung-ujung itu adalah beberapa tempat yang biasanya sering banget terjadi tempat ini ya, dimana peredaran pembuluh darah ini paling sering nampak begitu Mbak Laras ya. Terus kalau berarti kan kayak pembuluh darah ya? Iya, memang pembuluh darah. Pembuluh darah berarti ya. bukan kayak lagi. Emang itu pembuluh darah. Terus gitu. penyebabnya itu apa dok? Ya pembuluh darah itu bisa muncul atau bisa terlihat di wajah itu disebabkan oleh apa seperti itu dok? Oke, jadi penyebab ya, penyebab munculnya pembuluh darah yang tampak jelas di wajah ini atau yang kita tadi sebut bahasa awam bahasa medisnya adalah teleangiektasis, itu biasanya berbagai macam Mbak Laras ya. Jadi nggak cuma karena satu hal, tapi biasanya berbagai macam. Bisa juga karena faktor genetik ya. Jadi ada memang karena keturunan ya, faktor genetiknya emang keluarganya seperti itu tuh, banyak sekali guratan-guratannya di wajahnya. Atau bisa jadi dari faktor lingkungan ya, atau bisa juga kombinasi kedua-duanya antara genetik dan lingkungan. Jadi teleangiektasis ini lebih sering banget dialami oleh individu-individu ya yang berkulit putih memang, jadi otomatis akan kelihatan lebih jelas gitu ya, yang sering terpapar sinar matahari dalam jangka waktu yang lama. Jadi udah kulitnya putih ya, sering banget kepapar matahari, kepaparnya juga dalam jangka waktu yang lama, itu salah satu faktor penyebab yang biasanya paling sering muncul. Nah, jadi sasaran utama munculnya teleangiektasis ini adalah pada bagian kulit tubuh yang paling sering terkena udara atau sinar matahari. Jadi bukan hanya itu ya, beberapa penyebab lain juga ada. Ini kan salah satunya ya, tadi faktor fisik ataupun faktor lingkungan. Tetapi masih ada juga Mbak Laras penyebab-penyebab yang lain. Yang pertama contohnya adalah karena terlalu sering mengkonsumsi alkohol ya. Polanya juga berarti ya dok? Ya, karena dengan meminum alkohol ya itu dapat mengganggu aliran darah di dalam pembuluh darah, sehingga kelihatan ini. Tapi ya insya Allah kalau ini kita mah enggak ya, biasanya karena alkohol gitu. Lalu setelah itu biasanya juga bisa karena usia. Iya. Jadi usia yang semakin menua ya, usia yang semakin menua itu bisa menyebabkan melemahnya pembuluh darah di dalam tubuh ya. Jadi selain alkohol, usia, bisa jadi juga karena kehamilan. Iya. Jadi dengan keadanya kehamilan ini mungkin kan memberikan tekanan yang cukup kuat pada pembuluh darah, jadi itu bisa itu. Nah, terus ada juga rosacea, scleroderma dan dermatomyositis ya. Nah, jadi itu ada berbagai macam penyebabnya. Misalnya kalau tadi rosacea itu adalah penyakit kulit yang mengakibatkan di area-area wajah ya, seperti hidung, dagu, pipi itu mengalami kemerahan. Nah, tapi yang paling sering yang selama ini saya jumpai ya, yang mau kita bahas pada siang hari ini adalah yang penyebabnya adalah karena efek samping penggunaan kortikosteroid. Apa itu ya dok ya? Gitu. Tadi sudah teleangiektasis berarti kan kayak urat-urat di wajah. Nah itu karena penyebabnya salah satunya penggunaan kortikosteroid. Nah, kortikosteroid itu apa sih dok? Oke, jadi jadi belibet ya sahabat saya. Nah, jadi kan yang menyebabkan teleangiektasis sendiri kan banyak ya. Ada faktor genetik, ada faktor lingkungan, ada usia, ada kehamilan, mungkin juga karena kecanduan alkohol ya, atau karena beberapa penyakit kulit yang lain. Tetapi saya tidak akan membahas yang itu ya. Yang kita bahas adalah fokus pada permasalahan kulit yang karena kosmetik biasanya. Jadi
sering sekali gitu ya, pasien itu sering mengeluh kok akhir-akhir ini jadi ada muncul guratan-guratan merah di ini apa ya dok, dulu nggak ada kok sekarang ada. Nah jadi itu biasanya karena efek samping penggunaan krim yang bersteroid. Nah, krim yang bersteroid ini sendiri sudah pernah saya bahas. Apa itu steroid sudah saya bahas beberapa bulan yang lalu ya. Jadi bagi sahabat Salihah yang memang baru mengikuti IG Live kita siang ini ya, silahkan bisa cek di IG story. Ya, di IGTV ya, di IGTV ya, di Kecantikan All Care. Silahkan bisa dicek tentang yang kita kupas tuntas tentang apa itu steroid dan apa penyebabnya. Nah, penyebabnya adalah ini gitu, karena kalau terlalu lama memakai steroid adalah bisa menyebabkan yang namanya teleangietasi. Nah, supaya tahu mungkin saya kupas sedikit aja ya tentang kortikosteroid itu sendiri. Jadi kortikosteroid ini adalah obat yang mengandung hormon steroid yang berguna untuk menambah hormon steroid dalam tubuh bila diperlukan. Nah, jadi bila ini dilakukan itu bisa meredakan yang namanya peradangan atau inflamasi ya. Bisa juga menurunkan kerja sistem kekebalan tubuh yang dirasa berlebihan. Nah, jadi kortikosteroid ya atau biasanya disebut kortison atau hidrokortison ini sebenarnya diproduksi secara alami di kelenjar ini ya, di kelenjar adrenal bagian terluar korteks. Jadi tubuh kita itu sebenarnya sudah secara alami sudah memproduksi. Namun kortikosteroid yang dalam bentuk obat ya yang disebut kortikosteroid itu disintesis dengan cara kerja dan otomatis dengan manfaat yang sama seperti kortikosteroid alami. Nah, dan ini pun macamnya sangat banyak Mbak Laras. Jadi ada yang potensinya ringan ya, ada yang potensinya sedang, ada yang potensinya berat seperti itu. Nah, jadi kortikosteroid ini adalah sangat aman dipakai untuk pengobatan, misalnya dermatitis ya, ataupun penyakit-penyakit kulit yang lain itu aman gitu. Tetapi yang menjadi salah kaprah adalah akhir-akhir ini kortikosteroid ini adalah dijadikan sebagai salah satu agen campuran di dalam krim-krim racikan atau krim-krim pemutih yang biasanya dicampur dengan berbagai macam zat-zat yang lain gitu ya, sehingga kortikosteroid ini adalah menjadi salah satu andalan gitu untuk memperputih kulit. Nah, jadi ini nih yang jadi nggak boleh. Kalau kortikosteroid boleh ya boleh, sah-sah aja gitu. Sangat-sangat boleh ketika dipakai memang untuk indikasi yang tepat. Tetapi ketika itu dipakai untuk yang namanya kosmetik ya, apalagi alih-alih ya, alih-alih untuk memutihkan wajah, itu sama sekali itu tidak diperbolehkan dan memang itu kurang tepat gitu. Sehingga ketika memakai kortikosteroid yang biasanya potensinya itu sedang sampai berat, itu menyebabkan salah satunya adalah teleangietasi. Dan biasanya yang paling sering menyebabkan teleangietasi itu sendiri adalah salah satu kortikosteroid yang bernama mometasone, dari golongan mometasone seperti itu. Itu sangat sering sekali menyebabkan wajah-wajah itu jadi keluar, yang dulunya nggak nampak pembuluh darahnya sekarang jadi keluar gitu Mbak Laras. Terus mungkin ini sudah ada yang bertanya ya dari Oke, ya. Ini dari Mbak Hayama. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dok, mau tanya cara mengetahui produk yang bisa menyebabkan urat-urat merah keluar itu bagaimana dok? Nah, oke. Jadi kan yang menyebabkan itu adalah ketika krim yang kita pakai itu mengandung yang namanya kortikosteroid ya. Jadi inilah uniknya kortikosteroid Mbak Mahia. Jadi kalau mau membedakan ini ada merkurinya, itu bisa karena dari tekstur aja kita bisa ngebedain gitu kan. Karena kalau yang namanya merkuri itu teksturnya lengket seperti itu, atau mungkin hidroquinon ya udah tinggal diemin aja. Kalau didiemin lama warnanya hitam, nanti bisa-bisa berarti itu ada yang namanya hidroquinonnya. Tapi ketika krim ini ada steroidnya atau tidak, memang secara kasat mata kita tidak bisa membedakan. Yang bisa mengerti ini krim mengandung kortikosteroid atau tidak ketika diperiksa di laboratorium, dan nanti hasil laboratorium memang menunjukkan bahwa terindikasi krim ini adalah mengandung kortikosteroid.
selama hanya dilihat dengan kasat mata itu nggak bisa Mbak. Jadi benar-benar be wise ya untuk saat ini, benar-benar hati-hati dan bijak dalam pemilihan kosmetik skincare baik online maupun offline. Benar-benar dipastikan ini krim mengandung steroid atau tidak, karena steroid ini benar-benar bagaikan suatu momok itu ya, karena ketika dipakai jangka panjang itu tidak hanya sekedar terangiritasi saja, tapi akan bermunculan berbagai macam efek samping yang ditimbulkan karena kortikosteroid tersebut, begitu ya. Jadi langsung sambung pertanyaan. Oke, ya boleh. Ini lagi ada dari Mbak Maya Agustina juga. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Mbak Maya. Apakah ada produk dan treatment di Olbia Care untuk menghilangkan urat-urat di wajah ini dok? Ya, jadi untuk menghilangkan urat-urat di wajah ini memang harus dengan treatment laser ya. Tanpa treatment laser pun juga nggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali itu langsung hilang juga nggak bisa. Tergantung seberapa parah telangiritasi yang ada di wajah pasien gitu ya. Tapi insya Allah bisa. Yang penting memang harus sabar, konsisten ya. Nanti ada yang namanya Snow White laser. Jadi kalau mau treatment untuk menghilangkan telangiritasi pada wajah, saya sarankan adalah Snow White laser. Itu tersedia di klinik kecantikan Olbia Care yang di Kaliwungu. Untuk yang di Wuleri belum ada. Jadi kalau mau menghilangkan urat-urat merah yang kelihatan di wajah, bisa langsung cus aja ke klinik kecantikan Olbia Care Kaliwungu. Aduh, langsung banyak yang bertanya, langsung nggak apa ya dok ya? Oke ya, silakan. Ini ada dari Mbak Fir PR underscore ya. Oke, Mbak Fir ya. Mau tanya, di wajah saya muncul banyak urat merah walaupun sudah berbulan-bulan tapi tidak hilang juga. Apakah saya terkena rosacea dok? Dan apakah ada cara yang permanen untuk menghilangkannya? Oke ya baik Mbak Fir, Bismillah ya, insya Allah saya jawab. Jadi kalau sudah mulai muncul merah-merah itu namanya itu telangiritasi Mbak. Cuma memang harus kita cari dulu nih telangiritasinya penyebabnya apa ya, karena tadi saya sebutkan bahwa penyebab dari telangiritasi banyak, tetapi yang tersering untuk zaman sekarang gitu ya, yang sekarang ini yang paling sering adalah karena efek samping pemakaian krim yang mengandung kortikosteroid. Untuk menghilangkannya bisa dengan laser, tapi memang saya sampaikan bahwa walaupun di laser tidak bisa serta-merta 100% hilang dan tidak bisa sekali treatment laser langsung hilang. Harus diulang 2-3 kali tergantung tingkat keparahan telangiritasi yang ada di wajahnya Mbak Fir. Nah, untuk informasi lebih lanjut nanti mungkin bisa chat ke admin, bisa difotokan. Jadi kita bisa mengindra ya, bahasa saya mengindra. Jadi kita bisa melihat nih seberapa parah dan harus seperti apa. Itulah memang jahatnya kortikosteroid ketika dipakai pada krim pemutih seperti ini ya. Jadi memang ada beberapa yang akhirnya itu sifatnya permanen yang nggak bisa dikembalikan seperti sedia kala. Maka memang hati-hati kalau memang membeli krim-krim pemutih wajah, selalu pastikan bahwa tidak mengandung zat-zat berbahaya seperti merkuri, hidrokuinol dan steroid gitu. Mungkin ini nanti udah sih dok. Oke ya. Jadi mungkin bisa dilanjut ya dok ya. Ya jadi jadi kortikosteroid ini sendiri sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya. Kalau misalnya ada yang orang asma, bisa untuk asma ya. Orang yang rheumatoid arthritis ya, misalnya sendinya lagi meradang, sakit nggak bisa buat nakuk, nggak bisa buat ini, bisa juga dikasih yang namanya kortikosteroid ya. Atau bila terjadi reaksi-reaksi alergi ya, alergi di mana aja, di mata, di kulit, di mana itu juga bisa ya. Jadi banyak sekali sebenarnya penyakit-penyakit yang memang bisa disembuhkan dengan bantuan si kortikosteroid. Tapi kortikosteroid ini bisa menjadi masalah atau bisa menjadi petaka begitu ya, ketika memang dimasukkan atau diracik bersama dengan bahan-bahan aktif yang lain untuk dijadikan krim pemutih wajah. Nah itu jadi nggak boleh gitu. Jadi bolehnya itu untuk pengobatan seperti alergi atau radang-radang sendi gitu ya. Ya betul. Tidak untuk digunakan dalam perihal kecantikan. Iya. Nah untuk kecantikan sendiri ya, jadi memang harus kita
kita clearkan ya, kita luruskan lagi-lagi, karena yang namanya cantik itu tidak selalu putih mulus ya. Dan yang namanya cantik itu kan bagaimanapun wajah kita adalah anugerah ya, anugerah yang diberikan sama Allah, yang wajib kita jaga, wajib kita syukuri, benar-benar harus dirawat gitu. Jadi jangan sampai kita salah merawat yang harusnya kita rawat, jadi kita rusak gitu. Alih-alih mungkin awalnya pengen merawat nih ceritanya, pengen dirawat biar putih, biar glowing, tapi karena ketidaktahuan kita yang judulnya awalnya merawat justru jadi merusak dalam waktu yang lama, seperti itu. Terus misalkan dok kan tadi sudah saya pribadi nih yang tanya, sangat menarik sekali. Terus misalkan kita kok sudah kayak timbul ini bener-bener karena asli, apa karena gara-gara kosmetik ya dok ya. Terus kapan kita harus ke dokter, itu pada saat sudah seperti apa, seperti itu dok? Nah jadi sebenarnya untuk mengganggu kesehatan sih nggak ada gitu ya, jadi nggak ada masalah. Kapan ini harus ke dokter, karena secara ini memang nggak membahayakan ya. Jadi yang kasus ini memang tidak membahayakan, jadi tidak perlu dikhawatirkan ya sahabat Salihah ya. Namun bila semakin lama jumlah urat-uratnya itu semakin banyak, mungkin akan mengganggu dari segi penampilan atau dari estetika aja, merasa mungkin nggak percaya diri ya, atau merasa jadi nggak nyaman karena lihat mukanya kok banyak urat-uratnya seperti itu. Nah itu baru boleh silakan datang ke dokter dan konsultasikan supaya dokter pun tahu ini penyebabnya karena apa gitu. Ini tadi kan nyambung karena kapan perlu ke dokter. Ini kebetulan ada yang tanya pas banget, Mbak Amalpul. Oke ya, Mbak Amal. Mama. Dokter mau tanya, kalau urat di wajah dibiarkan saja bagaimana? Tambah berbahaya tidak ya dok? Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya Mbak Amal ya, kalau ini sih kategorinya memang insya Allah tidak membahayakan atau mungkin menyebabkan yang gimana-gimana, itu insya Allah tidak gitu ya. Tetapi hanya mengganggu kita aja dari segi estetika. Jadi kayaknya kok jadi nggak nyaman, jadi nggak pede nih, jadi terganggu penampilannya. Apalagi semakin lama kok dirasa cabang-cabangnya semakin melebar, semakin banyak, seperti itu. Begitu ya dok. Ini mungkin tadi dari Mbak Amalpul kan kalau dibiarkan saja ya dok. Kalau dari saya sendiri, treatmentnya yang pas itu apa dok? Ya. Mungkin gabungan juga dari Mbak Al Hasanah Latifah ini ya. Dok, cara mengatasinya selain di laser ada atau tidak ya dok? Ya, untuk saat ini memang jadi begini. Kalau kita memang terindikasi itu terangiktasinya yang muncul karena pemakaian krim yang mengandung steroid, ya otomatis kita stop. Kalau misalnya nggak mau di laser ya berarti itu semua produk-produk pemutih tadi itu di stop. Nah, insya Allah nanti ketika di stop memang sih tidak mungkin hilang, tapi paling tidak mulai memudar. Bukan berarti terangiktasinya hilang, tapi karena kulit kita mungkin sudah nggak seputih yang awalnya, nggak se-glowing, nggak setipis yang awalnya, sehingga terangiktasi itu pun kesannya tidak begitu nampak kelihatan banget gitu lah ya. Terus ini berarti untuk selain berbahaya tidaknya itu tergantung juga ya dok? Iya betul. Dibiarkan atau enggak. Ini ya ada yang tanya lagi atau enggak sahabat saya semuanya, mungkin yang di IG story-nya. Nah jadi memang benar-benar saya berpesan ya kepada sahabat-sahabat Salihah semua untuk bijaklah memilih produk-produk skincare saat ini, baik yang dijual online maupun offline ya, karena memang ketika kita membeli harus waspada, harus tahu ingredients-nya apa, ini benar-benar mengandung zat-zat berbahaya enggak, seperti kortikosteroid enggak, seperti itu, karena memang efek-efek yang ditimbulkan itu sangat dahsyat, luar biasa ya. Mungkin harga krimnya nggak seberapa, tapi dengan harus menghilangkan di laser beberapa kali ya bisa untuk bahasanya gini loh, kita beli krim ini nggak seberapa harganya gitu ya, tapi ketika kulit kita rusak kita bisa boncos gitu kan. Karena kita bisa ngerogoh kocek yang yang besar ya gitu, bisa buat ngebeli cilok 5 gerobak segerobak-gerobaknya gitu ya. Nah jadi memang bahasanya hati-hati banget lah untuk memilih kosmetik saat ini. Di era-era seperti ini memang harus benar-benar wise, harus benar-benar
waspada ya gitu. Terus untuk teleanestesis itu bisa hilang nggak dok? Maksudnya nih kalau sudah kita terlanjur ada guratan-guratan. Nggak bisa hilang 100% ya. Maka saya bilang biasanya pun misalnya ada muncul kerugian karena kortikosteroid itu pun bisa bersifat yang namanya permanen. Jadi udah nggak bisa lagi 100% kembali seperti dahulu kala. Kan sedih kan kalau gitu kan rasanya gimana gitu ya jadinya ya. Jadi mungkin sahabat saya yang belum mumpung terlanjur mungkin nggak ada masalah, jadi benar-benar harus waspada dalam pemakaian kosmetik ya dok ya. Betul. Karena apa? Nanti kalau sudah kita terlanjur terdapat kayak urat-urat, guratan-guratan halus, pemerahan, pembuluh darahnya kelihatan, itu benar-benar nggak bisa hilang 100% atau Betul. kembali ke kulit Walaupun tadi kita. udah begitu ya, gitu gitu ya. banyak banget. Sudah kayak ngabisin 5 gerobak kilo ya. Terus ini ada lagi dari Mbak Fir, lanjutkan ya dari ya. Mbak Fir. Kalau misal di laser harus berapa kali treatment untuk hasil yang maksimal dok? Nah lagi-lagi ya Mbak Fir ya, kita harus melihat dulu seberapa parah atau seberapa besar sih ini teleangitasi yang ada di wajah pasien, sehingga kita bisa menghitung kira-kira ini butuh berapa kali treatment lasernya gitu. Kalau rata-rata selama ini pengalaman saya sih sekitar 4 kali itu biasanya memang sudah hilang. Walaupun selalu memang tidak bisa 100% hilang gitu. Tapi paling tidak benar-benar berkurang banyak atau udah nggak kelihatan banget lah gitu. Tapi untuk benar-benar hilang 100% itu biasanya emang nggak bisa gitu ya. Jadi buat yang normal-normal tetap waspada ya dok ya. Iya, cek and recheck kembali kosmetik atau skincare yang dipakai, benarkah ini kosmetik yang aman ya, benar-benar tidak mengandung kortikosteroid gitu ya. Bisa jadi mungkin hari ini nggak terlihat karena memang belum nampak efek sampingnya. Ini ada lagi dari Mbak Evi Liot atau Lloyd ini. Oke ya. Ini saya sudah dari SMP nih dok. Dari SMP sudah kayak tadi keluar urat-uratan halus. Ini bagaimana? Tadi sudah dijawab mungkin ya. Iya, jadi kalau misalnya emang dari SMP, waktu SMP juga belum ada riwayat pemakaian krim-krim, bisa jadi emang itu karena faktor genetik ya. Jadi emang asli dari sononya memang begitu. Jadi kalau memang mau mengurangi juga sama, treatmentnya bisa dilakukan laser Snow White laser. Untuk berapa kalinya nanti harus diperiksa dulu ya Mbak Evi ya. Jadi kita bisa mengira-ngira kurang lebihnya berapa kali kebutuhannya untuk laser. Lanjut ya dok ya. Iya, Ini banyak dari Mbak Eka Devi Sapitri. Halo Mbak Eka Devi. Iya. Dok, kalau infus whitening harus berapa kali dok biar terlihat hasilnya? Oke, untuk infus whitening ya. Jadi sebenarnya begini deh. Infus whitening itu berbagai macam ya. Jadi nggak juga serta-merta ketika diinfus nanti harapannya langsung kinclong, langsung benar putih mulus ya. Jadi infus whitening ini pun bermacam-macam. Ada yang mungkin isinya hanya vitamin C aja, ada juga yang mengandung glutathione, atau juga ada yang lebih banyak lagi gitu ya. Ada juga yang injeksi kromosom. Jadi memang sangat-sangat bervariasi. Tadi pertanyaannya jadinya kalau infus whitening harus berapa kali? dok? Nah, ini tergantung. Kalau mau berapa kali ini tergantung nanti jenis infusnya yang dipilih yang apa Mbak gitu. Dan juga kita lihat juga pigmen dari kulitnya. Ini pigmen kulitnya seperti apa nih? Kira-kira kalau kulitnya seperti ini mungkin berapa kali? Biasanya sih emang kita juga nggak bisa memastikan mematok ini 4 kali misalnya seperti itu, karena pasti faktor-faktor penyebab dari luar banyak. Yang pertama memang asli dari pigmen sendiri. Kalau aktivitas kita bagaimana di luar, apakah kita memang aktivitasnya sering outdoor atau indoor, karena pasti itu akan mempengaruhi hasil. Lalu selain itu juga bagaimana dengan pola hidup sehat kita. Kita mungkin sering nggak terkena radikal-radikal bebas, atau mungkin kita banyak nggak konsumsi sayur, buah. Jadi memang banyak sekali faktor-faktor X gitu yang membuat angka keberhasilan pada terapi infus whitening. Jadi memang silakan dipilih dulu saya mau infusnya yang apa nih, terus harus kita cek dulu juga ini bagaimana kondisinya supaya kita tahu kurang lebih berapa kali. Tapi biasanya itu sekitar 4-5 kali itu sudah menunjukkan hasil. Biasanya kurang lebih seperti itu Kak, 4-5 kali.
Gitu ya Mbak Eka Devi. Ini lanjut dari Mbak Fir lagi dong. Oke, ya. Kalau di laser harus diimbangi dengan pemakaian produk juga nggak dok? Kalau untuk pemakaian produk, jadi saya selalu menyarankan harus kalau memang gini, kalau memang diketahui ini penyebab reaktasinya itu karena pemakaian krim bersteroid ya, mau di laser kayak mau enggak, ini harus stop dulu gitu. Karena mau di laser pun kalau ini masih jalan terus nih itu juga nggak bisa. Nah untuk pemakaian krimnya itu wajib ya, terutama adalah sunscreen dan moisturizer. Jadi pemakaian sunscreen, pemakaian moisturizer itu harus diimbangi dengan treatment laser. Nah setelah itu mau pemakaian krim malam yang lain itu silahkan gitu, tapi untuk pemakaian sunscreen dan pemakaian moisturizer adalah wajib dipakai gitu ya Mbak Fir ya. Ini ada lagi dari Mbak Widya Paramita. Ya, Assalamualaikum Kak Widya. Assalamualaikum dokter. Ya, waalaikumsalam. Selain dari bahan-bahan berbahaya, ada lagi nggak dok penyebab muncul urat-urat di wajah dok, seperti kebiasaan atau dari makanan mungkin gitu dok? Oke, jadi selain dari pemakaian krim yang berbahaya itu bisa juga dari genetik Mbak Widya. Jadi ada juga orang yang nggak pakai apa-apa tapi kalau udah muncul urat-uratnya ya itu biasanya dari genetik. Nah yang kedua juga dari fisik, misalnya nih kebetulan kulit kita memang dikaruniai sama Allah kulit kita putih. Tapi kita sering banget aktivitas outdoor gitu ya, sehingga memang kita terpapar sinar matahari lebih lama. Dan juga kepapar outdoor itu nggak cuma sehari, 2 hari, 3 hari, tapi berbulan-bulan gitu karena memang aktivitasnya sering di outdoor. Nah ini juga bisa menyebabkan munculnya nampak ya, jadi lebih nampak pembuluh-pembuluh darah kita. Selain itu juga bisa karena alkohol, faktor-faktor makanan biasanya yang menyebabkan itu adalah alkohol ya. Kalau yang lain bisa juga karena penyakit-penyakit kulit yang lain, atau bisa juga karena ibu hamil gitu. Jadi masih ada beberapa faktor penyebab ya Mbak Widya ya, bukan hanya karena pemakaian krim bersteroid aja gitu. Ya jadi dari alkohol, pola hidup, keturunan juga ya. Keturunan, aktivitas fisik ya itu sangat berpengaruh juga gitu. Mungkin yang dari live IG-nya Dokter Yunita ada yang ditanyakan, atau sahabat Salihah mungkin kita masih ada 5 menit lagi ya Dok? Iya betul. 5 menit lagi untuk menambah, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin dokter gimana resepnya biar supaya awet muda atau happy terus hidup kayak kok seger Dokter Yunita ya. Mungkin tanya apa seperti itu ya, atau mungkin materi yang ini yang teleanestesis atau urat-urat di wajah ini ya dok ya. Jadi teleanestesis ini tidak bisa sempurna hilang total, nggak bisa. Makanya karena kita tidak bisa hilang total, jadi kita semuanya yang masih memiliki kulit wajah yang halus, mungkin tidak ada masalah, itu bisa menjaga dengan memilih produk skincare yang aman dan halal yang punya toyib, yang pastinya ada di klinik kecantikan Lebih Care ya dok. Ya, jadi mungkin untuk closing statement ya Mbak Laras ya. Jadi teruntuk semua sahabat Salihah ya, dimanapun berada, saya nggak bosan-bosan selalu mengkampanyekan jadilah diri sendiri ya, jadilah diri sendiri. Apapun yang memang Allah karuniakan ke wajah-wajah kita ini, kita itu yang terbaik begitu ya, dan kita pasti punya kecantikan dari sisi-sisi lain gitu. Yang namanya cantik wajah itu memang benar-benar anugerah dari Allah yang memang bukan lagi suatu bahasanya, itu justru suatu keharusan ketika memang kita harus selalu menjaga dan merawat ya. Menjaga dan merawat itu suatu keharusan, apalagi lagi-lagi kalau diniatkan ketika kita mau merawat wajah kita, tidak lain tidak bukan hanya untuk mencari ridhonya suami gitu ya, supaya suami itu semakin sayang sama kita, karena sebaik-baik istri adalah ketika dipandang menyenangkan oleh suaminya kan, seperti itu. Nah jangan sampai karena kita itu ingin merawat wajah yang supaya biar bersih, cantik, glowing, ya harusnya kita memang merawat, memberikan yang baik-baik ya. Kan harusnya merawat itu memberikan yang baik-baik ya. Jangan sampai justru kita salah. Alih-alih awalnya ingin merawat justru malah merusak, karena yang ditemplokin ke pipi-pipi kita ya itu adalah zat-zat yang berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, steroid seperti itu. Jadi benar-benar berpesan nih untuk sahabat Salihah semua,
berhati-hati dalam pemilihan skincare, pemilihan produk-produk kosmetik baik yang dibeli secara online maupun offline. Begitu, yakinkan, pastikan ingredientsnya tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, karena ini demi keselamatan dan demi masa depan ya. Nggak kebayangkan karena terlalu lama pakai krim bersteroid akhirnya muncul bulu-bulu halus, jadi kayak ini ya. Lalu juga udah gitu muncul teleangitasi semua, yang hari-hari awalnya pengen merawat justru pengen putih kinclong, bukannya putih kinclong yang didapat muka hancur seperti itu. Jadi be wise ya Salihah, nggak cuma sekedar pinter aja saat ini ya, tapi bijak juga dalam memilih. Karena kalau cuma sekedar pinter milih kosmetik mah bisa gitu, tapi bijak ini perlu nggak sih buat aku gitu, ini bener-bener toyib nggak gitu. Jadi saat ini nggak cuma sekedar aman dan halal gitu, tapi pastikan ini toyib gitu. Contoh begini, makanan lemak ya, kalau di sini bahasanya gaji ya, kalau di sini bahasanya kalau orang-orang ada lemak ya, kebayang kan yang namanya lemak, jeruan, babat, isu. Saya nanya, halal nggak itu? Halal ya, Allah tidak mengharamkan gitu, itu halal. Tapi sekarang saya tanya, toyib nggak? Nah itu ya dok ya. Toyib enggak buat kesehatan, karena bisa naikin kolesterol, bisa naikin yang namanya asam urat gitu. Jadi nggak toyib. Ya sama, karena emang bagaimanapun Allah tetap menyarankan kita tidak hanya sekedar yang halal gitu, tapi juga yang toyib. Jadi be wise gitu ya, harus benar-benar bijak untuk diri sendiri. Ini apa yang mau kita kenakan, karena bagaimanapun walaupun itu hanya kosmetik, tapi itu pasti akan ditanyain pertanggungjawabannya di hari akhir kelak. Apa sih yang sudah kamu lakukan untuk merawat wajahmu? Nah ya, jadi apapun yang kita pakai nanti insya Allah di hari akhir pasti akan dipertanggungjawabkan. Jadi benar-benar harus berhati-hati, jangan cuma sekedar ngejar pengen putih, jangan ngejar cuma pengen glowing, jangan ngejar pengen cantik sesaat ya, tapi pikirkan itu benar-benar aman nggak buat kesehatan kulit kita. Karena yang benar adalah kulitnya adalah sehat dan glowing, nggak cuma sekedar glowing, tapi adalah kulit sehat dan glowing. Nah mungkin itu aja Mbak Laras yang bisa saya sampaikan siang ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum kejawab, bisa nanti insya Allah langsung dijawab by DM ya dok ya, bisa langsung dijawab by DM. Mungkin demikian sudah disampaikan oleh dokter cantik kita, Dokter Yunita Ika Mayasari, yang merupakan sudah berpengalaman di kedokteran estetik lebih dari 10 tahun. Wow sekali ya sahabat Salihah semuanya. Dan bagi siapa saja atau sahabat Salihah yang ingin bertanya masalah yang mungkin dok nanti temanya apa, bisa ya dok ya, langsung aja bisa DM atau klik di bio klinik kecantikan All-Bikir, nanti bisa langsung tersambungkan oleh admin. Jadi langsung bisa bertanya-tanya atau memotokan wajahnya ya, misalkan ada keluhan karena tak kenal maka tak sayang, jadi langsung aja chat ke admin ya sahabat saya semuanya ya. Dan insya Allah minggu depan seperti biasa hari Sabtu pukul 1 siang yang pastinya kita tetap bertemu lagi bersapa-sapa ya bersama sahabat Salihah semuanya, yang pastinya dengan tema yang luar biasa, yang pastinya yang up to date, yang lagi kita mengangkat masalah-masalah yang lagi in di kalangan masyarakat sekitar kita ya dok ya. Dan terima kasih buat sahabat Salihah semuanya, semoga bermanfaat. Apabila salah-salah kata mohon dimaafkan. Selamat siang, selamat weekend, dan semoga sehat bahagia selalu. Selamat